Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau memberikan kepada kami iman. Dan itu merupakan, kalau boleh dikatakan, satu-satunya bentuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan harus kami perjuangkan. 100% anugerahmu, tapi 100% juga pergulatan. Perjuangan kami. Supaya iman itu hidup, berkembang, tumbuh, dan subur. Terima kasih Tuhan. Lewat Yakub yang bergulat dengan Engkau. Dan ia memenangkan pergulatan itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, seringkali kita merasa bahwa iman itu sesuatu yang tidak berkembang, yang diterima begitu saja. Padahal iman itu adalah sesuatu anugerah, 100% anugerah. Tapi 100% juga perjuangan, bergulat. Dan simbol pergulatan itu adalah seperti Yakub yang hari ini bergulat dengan tokoh misterius. Dan yang pergulatan itu semalaman ya, sampai pagi. Dan itu menunjukkan ketidakterbatasan waktu. Kita diberi tantangan, godaan, masalah, penderitaan, salib. Supaya kita bisa akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan aku ya Tuhan, tapi Engkau. Ini yang saya kira seringkali tidak kita pahami dengan baik dan benar. Jadi iman yang kita miliki, iman Katolik itu bukan iman yang gampang. Iman yang punya salib. Karena itulah dalam kabar sukacita Yesus, kuncinya adalah salib. Paulus, semua rasul, dan semua mati mengikuti Yesus. Kecuali Yohanes, rasul. Semua dengan salib. Kekuatan. Anda bayangkan, pernahkah kita sadar salib yang, maaf kata, telanjang. Dan Yesus terluka di kepala, di kaki, di tangan, di hati, di lambung. Tidak ada bagian dari tubuh Yesus yang tidak terluka. Dan itulah kita juga. Keterlukaan itu membuat kita semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan aku, bukan aku. Dan tak pernah boleh itu menjadi klaim bahwa itulah perjuangan hidupku, tidak. Santo Thomas Aquinas yang menulis buku yang luar biasa itu. Dengan berapa jilid yang tebal-tebal. Dan dia mengatakan, Tuhan, ini hanyalah jerami yang kau berikan kepadaku. Bukan kehebatanku, tapi rahmatmu. Dan menjelang kematian, Tuhan Yesus dalam pengalaman batinnya dikatakan berterima kasih kepada Thomas Aquinas. Karena dia telah menerangkan dengan begitu luar biasa akan misteri Kristus, khususnya Ekaristi. Yang kita kenal dengan transubstansiasi. Ya. Roti, bahannya, materialnya. Tapi isinya, esensinya adalah tubuh Kristus. Oh, itu luar biasa. Yang tak dapat dimengerti oleh orang non-Katolik, tak mungkin dimengerti. Hanya karena iman itu. Kita punya iman. Bahkan ketika kita ditahtakan dalam monstran. Dan kita sembah sujud kehadiran Tuhan. Karena itulah maka mari saudaraku, kita jangan lupa belajar membaca. Ada rasa ingin tahu, ada rasa bergulat, ingin mencari, menemukan. Ya, dengan jatuh dan bangun, dengan tidak tidur, harus bergulat untuk menemukan Yesus yang tersembunyi di dalam kehidupan, dalam problem kehidupan kita. Ya. Dan itu kita bisa melihat bagaimana Yesus yang menyembuhkan orang dari segala macam penyakit, kelemahan, kekurangan. Coba lihat. Dan itu juga anugerah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Untuk mengusir setan, bahkan kita tidak perlu takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena Tuhan telah memberikan rohnya sendiri di dalam diri kita untuk bisa menjadi seperti Kristus. Meski bukan yang gampang. Maka
kedekatan kita dengan Yesus, ya, kebersatuan kita dengan Yesus menjadi menguatkan kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan menguatkan kita semua. Supaya kita mampu dan dimampukan untuk belajar terus berkorban dan terus-menerus mencari dan menemukan. Supaya pada akhirnya kita bisa menyerahkan hidup kita sendiri kepada Tuhan. Maka semoga Tuhan memberkati kita semua hari ini, kapanpun Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.